Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Putri Nabila, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan matematika 2 dari dosen saya, yaitu Bu Nur Afni, tentang geometri level 1 sampai 4. Yang pertama, apa sih itu geometri? Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar titik, garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu geometri, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Mengapa sih kita harus belajar geometri? Menurut Sutama, artikel dari tahun 2014 menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes matematika lainnya. Menurut saya sendiri, geometri ini merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup sulit. Menurut saya, pembelajaran geometri ini penting untuk dilakukan atau dipelajari karena ada banyak unsur kehidupan yang berhubungan dengan geometri seperti sebelumnya gitu kan, berhubungan antar sudut, bangun, dan juga bangun-bangun ruang, di mana biasanya geometri ini berhubungan dengan sistem pembangunan seperti membangun rumah dan sebagainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada sejarah geometri. Nah, sejarah geometri ini ada dari 6 bangsa. Yang pertama itu dari bangsa Babilonia, yang kedua dari bangsa Yunani, yang ketiga Mesir, yang keempat Jazirah Arab, yang kelima India, dan yang terakhir yaitu Cina. Tapi saya di sini akan membahas tentang sejarah geometri dari bangsa Babilonia saja. Menurut bangsa Babilonia, pada tahun 3500 sebelum Masehi atau sekitar 5000 tahun yang lalu telah hidup sangat maju. Banyak gedung dibangun seperti kota waktu kini. Sistem irigasi dan sawah pertanian juga telah berkembang. Geometri dipikirkan oleh para insinyur untuk keperluan pembangunan. Nah, pada masa bangsa Babilonia ini, orang-orang ini sudah berpikir tentang sistem pembangunan atau geometri, di mana seperti yang dijelaskan bahwa pada masa itu tuh udah banyak gedung-gedung sama kayak masa kini gitu. Cuman mungkin bedanya di sana waktu itu mungkin gedung-gedungnya masih berupa batu-batu gitu. Dan sistem irigasi dan sawah juga sudah berkembang di situ karena orang-orang pada zaman itu sudah memahami konsep tentang geometri. Oke, selanjutnya kita membahas tentang teori perkembangan geometri menurut Van Hill. Nah, ini saya ambil dari Nuraini tahun 2008. Ada 4 level teori perkembangan geometri menurut Van Hill. Yang pertama itu level 1 yaitu visualisasi, yang kedua level 2 yaitu analisis, kemudian level 3 abstraksi, dan yang terakhir level 4 deduksi. Kita bahas satu-satu ya. Level pertama yaitu visualisasi. Pada level ini sering disebut dengan pengenalan atau recognition. Siswa baru hanya mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Contoh, biasanya guru di sini akan memperkenalkan bangun geometri dengan media yang mudah dikenali oleh anak-anak. Contohnya misalkan seperti papan tulis saat guru sedang menulis gitu. Itu bisa menjadi media sebagai guru untuk memperkenalkan bahwa papan tulis ini bentuknya persegi panjang. Anak-anak biasanya hanya pada level 1 ini hanya baru mengenal gambarnya saja. Kalau kotak itu artinya persegi, kalau bulat itu artinya lingkaran. Belum mengerti sifat-sifatnya apa dan sebagainya. Lalu kalau anak sudah mengerti di level yang satu ini, bisa naik ke level berikutnya yaitu level 2 atau analisis. Pada level ini, siswa sudah memahami sifat-sifat konsep atau bangun geometri berdasarkan analisis informal tentang bagian dan atribut komponennya. Maksudnya apa? Di level 2 ini, biasanya siswa sudah mengerti atau mengetahui konsep sifat dan karakteristik dari bangun-bangun datar. Tapi siswa belum mengetahui
hubungan antar bangun datar tersebut. Contohnya seperti sifat dari persegi itu kan 4 sisinya sama panjang, kemudian sudut-sudutnya masing-masing 90 derajat. Tapi kan persegi panjang juga memiliki sudut yang sama 90 derajat. Nah, di sini biasanya siswa belum memahami hubungan antar bangun datar tersebut atau perbedaan antar bangun datar tersebut. Lalu ke level berikutnya. Kemudian level 3 atau abstraksi. Nah, pada level ini siswa sudah mampu mempersepsi atau menghubungkan sifat-sifat antar bangun datar. Nah, kalau di level sebelumnya atau level 2 anak-anak belum bisa memahami hubungan antar sifat bangun datar, di level 3 ini siswa sudah memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun datar. Contohnya seperti persegi panjang yang memiliki sifat yaitu sudut-sudutnya sama-sama 90 derajat, kemudian sisinya berhadapan sama panjang. Kalau persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudutnya masing-masing 90 derajat. Walaupun sama-sama memiliki sudut yang sama yaitu 90 derajat, tapi persegi dan persegi panjang ini memiliki perbedaan, yaitu kalau persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang memiliki sisi yang sama yaitu yang saling berhadapan. Contohnya, dari sudut A ke B sama D dan C itu memiliki sisi yang sama juga kayak dari sudut A ke D kemudian B dan C itu memiliki sisi yang sama. Kalau anak sudah memahami di level 3 ini, biasanya anak akan jauh lebih mudah memahami ke level berikutnya dan bisa naik ke level 4 atau deduksi. Pada level ini, siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Maksudnya apa? Bagaimana dengan keliling dari persegi gitu? Karena persegi memiliki sisi yang sama, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, jadi anak akan jauh lebih mudah mengerti dengan dari sudut A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D ke A. Itu anak akan mengerti bahwa ternyata itu keliling dari persegi. Nah, apabila anak sudah menguasai keempat level ini, biasanya anak akan jauh lebih mudah untuk memahami dan naik ke level yang berikutnya, yaitu bangun-bangun ruang. Maka dari itu, sebenarnya penting sekali untuk memahami konsep geometri ini, karena menurut saya pribadi, pembelajaran geometri ini memang cukup sulit untuk dimengerti anak-anak. Akan jauh lebih baik jika guru memberikan metode atau media yang bisa membuat anak jauh lebih paham tentang konsep geometri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.